Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Muzaki dengan RP 5017251025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tekstur batuan beku dari tekstur batuan beku dan juga komposisi kimia dari batuan beku, bagaimana pembagiannya. Nah, dari tekstur batuan beku dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada faneritik, yang dimana batuan ini tuh memiliki ciri khas, yaitu kristal-kristalnya itu bisa kelihatan dengan sangat jelas oleh mata telanjang. Nah, ini terjadi karena kristalnya itu terbentuk dalam waktu yang lama, sehingga batuan tersebut terbentuk dengan sangat lama, sehingga kristal-kristalnya itu cenderung untuk tumbuh lebih besar. Nah, yang kedua adalah afanitik, yang dimana kristal-kristal tersebut tidak punya waktu untuk berkembang secara sempurna, atau bisa dibilang dia itu sangat cepat. Nah, bisa dibilang juga akibatnya kristal-kristal tersebut tidak bisa terlihat dengan sangat jelas oleh mata telanjang, atau perlu menggunakan loupe atau uji lab. Nah, contoh dari faneritik adalah dia itu adalah granit, dan contoh dari afanitik adalah dia itu basalt. Nah, selanjutnya teksturnya itu ada glassy, di mana kemampuan untuk kristalnya itu untuk tumbuh itu tidak cukup atau sangat cepat dari faneritik tadi. Nah, ketika batunya itu terbentuk atau magmanya keluar, dia itu pendinginannya itu sangat cepat, atau bisa jadi tidak terjadi di daerah salju. Nah, sehingga kemampuan untuk mineralnya untuk tumbuh itu tidak bisa, sehingga dia itu menciptakan yang namanya glass. Nah, contohnya paling terkenal yaitu adalah obsidian. Nah, selanjutnya adalah tekstur porfiritik, yang dimana tekstur ini ada sebagian bisa kelihatan mineralnya dengan sangat jelas, dan kelihatan lagi tidak bisa dengan sangat jelas atau perlu menggunakan loupe. Nah, yang sangat jelas ini dinamakan dengan phenocryst, dan sesuatu dengan mineral yang tidak jelas ini dinamakan dengan ground mesh. Nah, selanjutnya juga tekstur vesikular, yang dimana teksturnya ini itu adanya lubang-lubang atau adanya bolong-bolongan pada batunya tersebut. Nah, ini terjadi akibat ketika magmanya itu keluar, dan ketika dia mendingin, dia itu masih ada gas-gas pada batuannya, sehingga gas-gas ketika dia membatu, gas juga keluar dan meninggalkan lubang-lubang pada batuannya tersebut. Nah, contoh yang paling sering kita dipakai yaitu adalah pumice atau batu apung. Nah, selanjutnya ada batuan piroklastik, yang dimana itu akibat dari letusan gunung berapi, dan contohnya itu ada as, ada tuff, ada juga aglomerat. Nah, itu contoh dari piroklastik. Nah, selanjutnya berdasarkan komposisi kimia. Nah, komposisi kimia ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada felsic, yang pertama ada ultramafic, yang kedua ada mafic, yang ketiga ada intermediate, dan juga yang keempat ada felsic. Yang pertama ultramafic. Ultramafic ini mengandung senyawa atau silika yang sangat kecil, atau di bawah dari 20%, yaitu dan mengandung lebih banyak mengandung banyak besi. Nah, contohnya itu adalah olivin. Contoh batuannya itu adalah peridotite dan komatite. Nah, ini terbentuk biasanya batuan-batuan ini terbentuk pada suhu yang sangat tinggi. Nah, cenderung magma yang terbentuk itu adalah ultramafic dengan tingkat silika yang lebih rendah, tapi dengan tingkat silika yang sangat rendah dan tingkat besi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada mafic, yang itu di bawah ultramafic. Nah, mafic ini adalah batuan yang sedikit banyak antara yang lebih tinggi kandungan silikanya pada ultramafic, sekitar 25 sampai 30-an, dan tinggi dengan silika dengan komposisi besi yang sangat tinggi. Komposisi yang tinggi daripada intermediate. Nah, contoh batuannya itu adalah gabbro dan basalt. Selanjutnya ada komposisinya itu intermediate. Komposisi kimia intermediate yaitu dia itu antara seimbang dengan silika, dan silikanya seimbang dengan besinya, sehingga dia itu dinamakan intermediate atau pertengahan. Nah, contoh batuannya itu adalah andesit dan diorit. Nah, selanjutnya yaitu ada felsic, yaitu batuan asam, yang dimana dia itu silikanya itu sangat tinggi, sekitar 65% lebih, dimana batuan ini cenderung terang. Sebelumnya saya ralat terlebih dahulu, kita balik lagi. Ultramafic itu dia cenderung lebih gelap atau hijauan. Mafic itu dia lebih gelap. Intermediate itu dia cerah dan gelap. Dan sedangkan mafic ini dia itu dari felsic ini dia sangat cerah. Nah, dengan silika yang sangat tinggi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.